Saya memiliki masa kecil yang indah. Beberapa orang bahkan mungkin berpendapat saya memiliki masa kecil yang menyenangkan. Saya selalu menemukan waktu untuk berbahagia dan bergembira mengenai semua hal yang saya lihat dan temui. Seringkali saya bertanya-tanya, bagaimana kabar gadis kecil itu sekarang? Gadis kecil yang ringan berbagi kegembiraan kepada semua orang yang dia temui, karena dia sangat terbuka dan jujur kepada semua orang. Sekarang bayangkan, seseorang yang begitu pendiam, begitu mengasingkan diri dalam ketakutan dan kecemasannya sendiri, sehingga dia meremehkan dirinya sendiri. Tidak terlihat seperti orang yang sama, bukan? Apa yang telah terjadi? Kamu mungkin bertanya. Saya adalah penyintas kekerasan seksual. Saya adalah penyintas pelecehan seksual. Saya dilanggar, saya dikhianati. Dilanggar oleh kepercayaan, dilanggar oleh kepolosan, dikhianati oleh janji hak asasi manusia, dikhianati oleh janji hak atas kebebasan. Menjadi seseorang yang menghabiskan hidupnya dengan berpindah-pindah, ketika saya tiba di tempat yang seharusnya membuat saya aman, membuat saya terlindungi, menjaga saya tetap utuh dengan hak saya sendiri sebagai warga negara, yang seharusnya menjadi rumah, ternyata disitulah saya merasa paling sendirian, paling takut dan paling sakit hati. Saya dikelilingi oleh banyak teman baru, pengalaman baru menunggu seperti membuka halaman baru tentang sebuah cerita yang belum ditulis. Di sekolah baru, saya langsung mahir dalam banyak hal. Di sekolah itu pun saya bertemu dengan seorang anak laki-laki. Seperti pada umumnya, kamu tidak dapat menulis kisah hidup tanpa cinta. Saya terpesona. Dia juga mahir dalam hal-hal yang paling dia sukai. Ternyata hal-hal yang dia sukai tidak hanya terbatas di lapangan sepak bola saja. Dia mahir dalam memanipulasi. Dia mahir dalam merayu. Dia mahir menjadi orang jahat di dalam cerita orang lain. Seperti banyak penyintas yang dilecehkan di usia muda, saya mencoba meneliti kesalahan dalam setiap pilihan yang telah saya buat sebelumnya. Setiap gerakan yang telah saya buat, saya benar-benar menyalahkan diri saya sendiri atas semua yang telah terjadi kepada saya. Ada alasannya mengapa masa remaja kamu disebut tahun-tahun pembentukan. Karena trauma saya sekarang tertanam begitu dalam dengan bagaimana karakter saya terbentuk. Saya pikir menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi adalah hal yang paling menyakitkan yang pernah saya lakukan. Perempuan diajari bahwa kami dapat mengatur bagaimana cara orang lain memandang kami. Bagaimana orang lain harus memperlakukan kami dan bagaimana orang lain harus menghormati kami. Dan yang terpenting, perempuan percaya bahwa kita dapat mengubah perilaku orang lain. Pasangan atau orang-orang terdekat kami. Mungkin kita mewarisi kebungkaman itu dari generasi sebelum kita, di mana mereka hanya berharap bahwa suatu saat perilaku buruk pasangannya akan berubah. Bahwa apabila seseorang menyakiti kita, berarti mereka mencintai kita. Karena suamiku tidak akan repot-repot mukulin aku, Mbak, jika tidak cinta, kata seorang ibu suatu hari ketika saya mendampinginya pada sesinya dengan seorang psikolog. Pagi hari setelah suaminya meninggalkannya dalam keadaan memar dan terluka. Sungguh menyakitkan hati saya untuk menyadari fakta itu. Melihat generasi-generasi sebelum kita yang dibungkam dengan harapan dan janji palsu. Itulah mengapa mempelajari kembali pemikiran-pemikiran dari generasi sebelumnya adalah tindakan paling penting yang dapat dilakukan oleh generasi berikutnya. Saya harus dengan hati-hati menata ulang semua yang telah diajarkan kepada saya. Akan tetapi, saya terus teringat kembali oleh nafas berat predator saya. Bagaimana tangan piawai mereka melecehkan tubuh saya. Teringat beban akan ancaman mereka dan semua kebohongan manis mereka. Orang mengatakan jangan biarkan trauma menentukan dirimu. Dan itu benar. Saya lebih dari sekedar trauma saya. Saya lebih bernilai dari apa yang telah terjadi kepada saya. Tetapi trauma saya akan selalu menjadi bagian dari diri saya. Semakin cepat saya mengakuinya, melepaskan stigma dan rasa malu untuk bahkan membicarakannya, semakin dekat saya untuk menjadi pribadi yang benar-benar saya inginkan, yaitu bebas. Saya pikir saya menambahkan kebebasan lebih dari siapapun, atau saya hanya mendefinisikan kebebasan secara berbeda dari siapapun. Saya ingin bebas agar menjadi utuh, bebas merasakan kedamaian, bebas untuk bangga atas apapun dan segala sesuatu yang terjadi pada dan dengan tubuh saya. Untuk itu saya membutuhkan suatu bentuk kegiatan yang bisa mewadahi proses pemulihan diri saya. Jalan-jalan sepertinya hal yang paling mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika jalan kamu harus mencoba tidak menarik perhatian orang-orang, itu menjadi sebuah tantangan. Sebagai seorang perempuan, kami harus menutup diri sedemikian rupa agar tidak terlalu menarik perhatian. Mengenakan jaket di siang hari bolong pilihan yang harus diambil perempuan untuk bersembunyi. Seolah-olah tubuh kita membawa dosa. Seolah-olah keberadaan kita yang mengancam kehidupan laki-laki di jalanan. Lebih baik aman dan berkeringat daripada dilecehkan dan ditinggalkan dalam selokan.
Laki-laki telah mengambil peran untuk mengganggu kita semua di jalan. Dari terus terang menanyakan harga kami hingga menyamarkan pelecehan verbal mereka dengan ucapan religius. Itulah seberapa dalam patriarki yang mengakar dalam budaya dan perilaku kita sehari-hari. Bagaimana perempuan harus menanggung komentar-komentar itu ketika yang kami ingin lakukan hanyalah mencari nafkah. Dan tetapi hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan telah dimaklumi. Laki-laki mengambil peran untuk memastikan setiap perempuan di jalanan tersenyum dengan dalih akan membuat kami terlihat lebih cantik. Begitulah laki-laki menempatkan diri mereka begitu tinggi sehingga mereka berpikir bahwa mereka diizinkan untuk menuntut apapun dari seorang perempuan. Sudah cukup, dimulai dengan diri kamu, dimulai dari keluarga. Ketika seorang ibu menyuruh putrinya untuk berpakaian menarik dan berperilaku baik di sekitar kerabat atau tamu laki-laki, itu menanamkan pesan kepada putrinya bahwa harga dirinya hanya berdasarkan dengan penampilannya. Ketika putrinya mencoba memberitahu ibunya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang buruk padanya, tetapi ibunya malah menyuruhnya mengabaikan apa yang terjadi pada putrinya hanya untuk menghindari celotehan tetangga. Itu menanamkan pesan kepada putrinya bahwa suaranya tidak bernilai. Ketika seorang ayah memberikan izin kepada pria yang datang untuk menikahi putrinya hanya karena alasan keuangan, itu menanamkan pesan kepada putrinya bahwa pilihannya tidak penting, dan bahwa putrinya dapat dinilai berdasarkan materi. Hari-hari terasa semakin lama berlalu. Semakin banyak orang yang mengabaikan dan mencoba untuk membungkam saya. Semakin banyak orang yang tidak mempercayai saya, sehingga lebih nyaman untuk tetap diam. Mengedepankan kepribadian lain yang hanya membuat saya semakin jauh dari mencari tahu siapa saya sebenarnya. Saya merasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukan siapa diri saya. Saya ingin menghilang. Saya ingin mati. Saya dibesarkan dalam keluarga yang progresif, berpikiran terbuka, dan keluarga yang bisa disebut feminis. Saya diajarkan untuk tidak pernah bergantung pada orang lain kecuali diri saya sendiri. Saya dibesarkan untuk menjadi kuat dan mandiri. Hal itu membuat proses pemulihan saya menjadi lebih sulit. Ketika yang terjadi adalah terus-menerus memutar ulang setiap kejadian di mana saya berharap memiliki kekuatan untuk melawan, untuk melepaskan diri dari semua situasi itu, untuk mendapatkan rasa keadilan. Itulah yang luar biasa menakutkan tentang serangan seksual. Dapat segera mengubah dirimu. Efeknya dalam sekejap bisa melumpuhkan setiap ototmu. Saya tahu itu salah. Saya tahu saya tidak nyaman. Tetapi saya tidak memiliki bahasanya untuk itu. Saya tidak tahu itu punya nama. Saya benar-benar berpikir bahwa ini adalah bukti betapa intuitifnya pikiran dan tubuh kita. Bahwa dengan apapun latar belakangmu, kamu bisa berubah saat menghadapi bahaya. Saya ingat sebuah kejadian di kelas pulang dari sekolah. Setelah wali kelas saya meninggalkan kelas tentunya. Kelompok anak laki-laki ini akan berbaris sepanjang pintu sehingga ketika saya pergi, mereka dapat melihat ke dalam rok saya. Saya juga ingat ketika salah satu anak laki-laki yang menyentuh bagian paha saya saat kami dipasangkan untuk praktikum sains. Saya juga ingat salah satu anak laki-laki menghalangi setiap gerakan saya ketika saya mencoba meninggalkan kelas hanya untuk kemudian membanting saya ke dinding untuk mencium dan menyentuh saya. Saya juga ingat bahwa di setiap insiden ini, saya berada di ruang kelas yang dipenuhi oleh teman sekelas saya, perempuan maupun laki-laki, di mana mereka hanya membiarkan hal itu terjadi. Begitulah bagaimana cara saya mengingat masa SMP saya. Selanjutnya di SMA, saya menghadapi semakin banyak predator. Saya menyadari bahwa dunia dipenuhi dengan mereka. Dan begitu kamu dihadapkan dengan mereka, mereka akan terus mengejarmu. Predator telah mendapatkan lebih dari sekedar kekuasaan dan kendali atas tubuh kamu, jika itu berlangsung selama ini. Mereka juga telah menggunakan kamu untuk keuntungan finansial dan sandera untuk reputasi mereka. Satu-satunya hal yang membuat saya tetap hidup adalah impian saya. Saya memiliki begitu banyak mimpi. Saya ingin memiliki kesempatan untuk mengejarnya, sementara saya masih bisa bernafas. Saya pikir saat itulah saya mempelajari kekuatan mimpi. Saya berusaha untuk meningkatkan rasa syukur dan kepercayaan diri saya. Saya mulai membangun diri saya kembali. Saya menyadari bahwa rasa percaya diri itu penting untuk mencapai suatu mimpi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bisa membuat perbedaan. Tetapi seperti yang saya katakan, seberapa pulih kamu sangka diri kamu, kadang-kadang ketika kamu dihadapkan dengan bahaya, kamu dapat kembali menjadi diri kamu dulu. Namun kali ini saya terkejut dengan bagaimana saya membawa diri. Saya melawan. Padahal kali ini saya sedang mengejar pendidikan tinggi di negara asing dan saya sedang sendiri. Tapi ternyata saya berkembang. Saya merasakan sendiri kemajuan saya secara langsung.
Ketika seorang senior mencoba untuk merayu saya, kemudian mengisolasi saya, mengambil ponsel saya dan memisahkan saya dari teman-teman. Dia memanipulasi saya dengan menggunakan gagasan bahwa dia sedang di bawah pengaruh minuman. Tetapi ketika saatnya tiba, ketika saya tahu jika saya harus melakukan sesuatu yang berbeda, jika tidak sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi dan saya tidak akan berada di sini hari ini, saya melawan. Tidak hanya itu, tetapi saya merasakan bagaimana rasanya memiliki orang-orang yang membantu saya, mempercayai saya, dan betapa kuatnya rasa dukungan itu. Betapa berbedanya rasanya orang-orang mempercayai saya. Saya juga mengalami keadilan. Saya merasakan bagaimana kasus pelecehan seksual dianggap serius oleh sebuah lembaga pendidikan. Saya berhasil menyingkirkan predator seksual keluar kampus. Saat itu juga saya menemukan tujuan saya. Panggilan saya mengapa saya tetap hidup selama ini. Padahal sangat mudah bagi saya untuk mati. Saya di sini untuk mencari keadilan bagi orang lain. Saya di sini sebagai suara yang dapat kamu andalkan. Suara yang akan membantu orang lain menceritakan kisah mereka. Saya berusaha mendedikasikan hidup saya untuk menjadi suara itu. Saya di sini untuk mengatakan bahwa trauma dapat mengungkap kekuatan terdalam kamu. Kekuatan yang tidak pernah dapat kamu bayangkan dimiliki oleh seseorang. Trauma dapat menyalakan api yang begitu besar di dalam jiwa kamu sehingga kamu dapat menyalurkannya untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Saya juga di sini untuk mengatakan bahwa pemulihan bukanlah tujuan. Yang pasti adalah sebuah perjalanan. Pemulihan setiap orang berbeda, tetapi kamu mendapatkan hari baru. Setiap hari untuk merancang perjalanan kamu dengan cara kamu sendiri. Jangan takut akan perubahan, karena perubahan bisa berarti kemajuan. Kemajuan dapat membuat kamu menjadi lebih kuat untuk orang lain, ketika kamu sering merasa sangat lemah untuk diri sendiri. Serangan dan pelecehan seksual membuka betapa jahatnya kita terhadap satu sama lain sebagai manusia. Bagaimana bertahun-tahun misogini sistemik dapat menyebabkan suatu generasi memiliki jiwa yang hancur. Tidak ada yang patut menjalani hidup dengan perasaan tidak utuh, baik perempuan atau laki-laki. Karena siapapun dapat menjadi penyintas pelecehan seksual. Bukan tentang cara berpakaian seseorang, bukan tentang berjalan sendirian di malam hari. Ini tentang menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan patriarki untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan atas hidup orang lain, merendahkan dan mengabaikan mereka sebagai manusia. Untuk sebagian besar hidup kita diajari setiap pengetahuan yang perlu diketahui di sekolah. Namun kita melupakan kemampuan untuk berkasih sayang dan berempati. Itu sama pentingnya, jika tidak lebih penting, untuk diajarkan dan dipraktekkan selama tahun-tahun pembentukan kita. Kamu tidak dapat membantu orang lain sebelum kamu dapat membantu diri sendiri. Berterima kasihlah jika memiliki kesempatan untuk pulih. Sebuah kekuatan tersendiri untuk dapat mengatakan bahwa saya kuat, tetapi saya dapat meminta bantuan kapanpun saya perlu. Sungguh menyenangkan bisa mengenal tubuh saya setiap hari, karena setiap lekuk adalah pengingat betapa tubuh kamu membutuhkan cinta kamu, terutama setelah melalui rasa sakit yang luar biasa. Perubahan ada di tangan kamu. Memang sulit, dan kamu akan mengalami hari-hari buruk. Biarkan diri kamu pulih dengan kecepatan kamu sendiri. Perlahan-lahan kamu akan menyadari betapa kuatnya diri kamu, kata-kata kamu dan pikiran kamu. Bahkan ketika kamu berpikir untuk merendahkan diri, atau membandingkan pemulihan orang lain dengan pemulihan kamu, atau menyalahkan diri sendiri lagi atas apa yang terjadi, tubuh kamu dapat mulai untuk mempercayainya. Ini akan lebih menyakitkan. Ingat ketika saya mengatakan apa yang paling menyakitkan adalah ketika tidak ada yang mempercayai saya. Lebih menyakitkan karena saya salah satunya. Singkirkanlah rasa salah untuk memulai pemulihan kamu. Lupakan balas dendam. Mulailah berlatih untuk memaafkan. Saya tidak pernah mendoakan yang buruk terhadap predator saya. Karena saya tahu mungkin ada alasan mereka berperilaku seperti itu. Mungkin ada alasan mengapa mereka berpikir bahwa mereka perlu untuk menyakitkan orang lain sebegitu parahnya, hanya untuk memvalidasi diri mereka sendiri. Saya juga berharap mereka pulih. Saya berharap mereka dapat belajar kembali. Saya berharap mereka dapat memaafkan diri mereka sendiri. Jadi saat kamu berbaring di tempat tidurmu malam ini, saya ingin kamu semua mengingat saat-saat kamu paling terluka. Akuilah rasa sakit itu, lalu berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih kepada kekuatanmu. Terima kasih atas pertumbuhanmu, karena kamu pantas mendapatkannya. Kepada semua penyintas di luar sana yang telah berpapasan dengan saya atau berada di ujung dunia yang mungkin tidak akan pernah mengenal saya. Apakah kamu menceritakan kisah kamu? Apakah kamu menyimpannya untuk diri sendiri? Atau kamu hanya berbagi sedikit? Saya ingin mengatakan bahwa saya bangga denganmu. Saya percaya kamu. Saya melihatmu, saya mendukungmu, saya mendengarkanmu, dan saya di sini berjuang untukmu. Terima kasih.